Guys, kembali lagi teman-teman bersama Motoran Jepang. Sekarang saya masih berada di lembah. Jadi apa ya, bukit gitu. Dan udaranya sejuk banget, Di samping ini kan ada apa ya, sungai gitu ya. Jadi suara apa, udaranya tuh seger banget ya. Apalagi masuk jalan-jalan kayak gini nih. Waduh, kayak rasanya ada di film film Jepang nih. Mungkin kalian ya yang suka Jepang ya sering lah mungkin lihat pemandangan kayak gini ya di video-video Jepang tuh. Dan teman saya juga katanya senang banget riding bersama. Wah, mantap. Kalau punya teman ya apalagi motornya sama, wah udah ini juara. Nggak ada bedanya. Rasanya tuh sama gitu perasaannya tuh ya. Kadang ya silaturahmi itu ya apapun juga itu paling penting ya, membuat hidup merasa lebih apa ya, lebih senang gitu ya. Emang motoran sendiri juga yang suka sendiri ya enak gitu ya, tapi kalau ada teman lebih enak lagi gitu kan. Dan bangsa kita kan bukan bangsa yang suka menyendiri gitu. Kalau bangsa kita tuh emang suka bergaul. Jadi ya lebih bagus seperti itu. Dan teman-teman yang tinggal di Jepang juga ya bisa mungkin cari teman ya, orang Indonesia atau ya orang Jepang juga nggak apa-apa ya. Karena kadang-kadang kan kalau ada teman lebih senang ya, bisa menceritakan, curhat lah gitu, apa unek-unek selama tinggal di Jepang. Dan ya kita sekarang tetap menikmati. Dan bentar lagi kita akan naik ya ke atas gunung. Jadi squillnya itu berada di atas gunung banget. Nah, karena di atas gunung banget, jalanannya pasti bakalan lebih seru, muter-muternya gitu ya. Jadi let's ride lah pokoknya gitu. Wah, ini pabrik semen tuh. Pabrik apa ya, tanah gitu ya, pasir. Karena kan pasir itu emang digalinya di gunung kan. Nah, di Jepang juga banyak ya yang kayak pabrik kayak gitu yang jualan pasir. Di Jepang itu rumah-rumah itu ya kebanyakan dari kayu, tapi bawahnya tetap saja pakai semen ya, pakai beton gitu. Wah, ini tuh udah mulai naik nih. Di sini nih mulai serunya. Oh, dari sini nih belokannya juga tajam nih. Set. Oh. Dan mobil-mobil di depan juga ini kemungkinan pada mau ke kuil juga nih. Katanya si kuil ini tuh apa ya, kalau orang Jepang tuh kan animisme. Nah, si kuil yang ada di sini tuh powernya kuat katanya. Jadi kalau datang berdoa ke sini, mungkin katanya bakalan dapat ya apa ya, risalah gitu ya, dapat sesuatu yang baik gitu. Nah, orang kadang-kadang waktu tahun baru, nah mau masuk ke tahun baru kan yang matahari terbit ya, orang Jepang pada ngantri malam-malam buat berdoa yang paling pertama gitu ya, pas waktu matahari terbit gitu. Dan kuil ini sangat terkenal di daerah Saitama ya. Jadi kuil yang tua gitu ya. Makin tua itu makin ya apa ya, dipercaya gitu ya sama orang Jepang. Dan orang Jepang itu kepercayaannya Tuhannya tuh banyak banget gitu ya. Jadi ada Tuhannya air, Tuhannya tanah. Ya seperti itulah disebutnya tuh kami sama gitu ya. Jadi segala sesuatu yang membentuk dan bermanfaat bagi manusia atau hewan lainnya gitu ya, mereka anggap kadang Tuhan gitu. Wah, ada bendungan nih, mantap nih. Tuh bendungannya, hai, mantap. Mantap. Mantap ya, pemandangannya mantap ya.
Yos, let's ride. Nah, wah, mantap nih. Kita berdiri dikit. Tuh. Ini tuh kebagi dua jalur ini tuh. Jadi gantian gitu ya, dari arah depan dan arah belakang ini ya. Ya, ada lampu merahnya ini. Nah, dari sini seru nih. Yos. Dan Jepang tuh ya kalau nyetir gini tuh ada yang ngalah ya, baik gitu ya. Kalau ada jalan sempit gini nggak serobot-serobot orang Jepang tuh. Jadi aman ya, nggak kecelakaan gitu. Saling menghargai itu penting banget di jalanan tuh ya. Apalagi saling menghargai hubungan. Hubungan istri dan suami ya, pacar dan selingkuhan gitu ya. Harus dirawat biar nggak ada masalah. Wah, aku juga pengen ke video nih. Mantap. Tuh jalanannya tuh kosong banget ya. Tuh lihat pemandangannya, wah mantep kan. Luar biasa ini hari ini. Cuacanya cerah, nggak terlalu panas, dan ya disuguhin jalanan yang kosong kayak gini. Aduh, ini mah luar biasa ini. Ditambahin nggak sendirian motorannya juga. Wah, hari ini emang anugerah. Dan semoga teman-teman juga terhibur ya dengan motoran dari video-video saya ya. Dan kalau ada masukan gitu ya, komentar aja, nanti saya akan perbaiki. Saya itu nerima koreksi, karena bagaimanapun juga bikin video kan untuk kalian, dan ya kesenangan ya, biar kalian senang, saya juga senang bikin video yang bagus. Let's ride. Dan ya seperti saya bilang ya, daerah kayak gini tuh emang masih rawan sama binatang ya. Jadi nggak beruang aja di Jepang tuh, ada rusa, kadang-kadang ada binatang lain ya, ular juga masih banyak gitu yang berbisa ya. Tapi nggak sebanyak kayak di Indonesia, kayak kobra kayak gitu nggak ada kalau di Jepang tuh. Paling di Okinawa ada ya, nama itu habu. Nah, si ular habu itu lumayan bisanya kayak kobra gitu ya, dan gak kelihatan, pendiam gitu ya, si ularnya tuh nggak banyak gerak. Wah, jalanannya terus lekak-likuk kayak gini ya. Saya emang ngikutin di belakang. Kali-kali pengen ke video ya, jadi dan lumayan kalau udah kesini agak jauh, jadi sebisa mungkin ya kalau pakai motor bensinnya jangan pas-pasan, kalau bisa full bensinnya ya, karena nggak ada pom bensin ini di sini. Dan kalau bisa bawa ini ya, bawa
Untuk motor, untuk apa? Kalau misalkan motor mati kan ada ini ya, yang buat naikin aki gitu ya, si baterai itu. Nah itu juga penting banget bawa. Di Jepang tuh ya susah banget kalau misalkan ada, kalau motor mati kayak gitu ya, kalau nggak bisa bahasa Jepang kan telepon ribet. Nah biar mengantisipasi seperti itu, kalau peralatan untuk ngidupin doang gitu ya, sementara gitu naik motor itu kalau bisa bawa gitu ya, karena itu penting banget. Jadi aku juga selalu bawa, nanti aku perlihatkan ya alatnya seperti apa. Namanya tuh jam starter. Nah itu jam starter, mungkin kalian awam ya, bagi anak muda biasanya kalau di Indonesia kan banyak bengkel, banyak orang, jadi ya kalau mogok di mana-mana juga ya gampang gitu ya. Kalau di Jepang mah mogok-mogok gitu bingung. Apalagi kalau nggak bisa nelpon ya pakai bahasa Jepang, itu bingung banget ya, harus gimana kayak gitu ya. Diderek juga sampai rumah nggak mungkin. Dan yang biasa ya telepon orang perusahaan, kalau nggak orang perusahaan ya istri gitu ya, kalau istrinya orang Jepang gitu. Dan paling bagus itu ya masuk asuransi. Nah jadi ada asuransi yang agak mahal dikit sih, satu bulan per bulannya sekitar 8 ribuan lah. Jadi ada bisa di ini 200 kilo dari arah rumah, kalau misalkan mogok bisa dijemput kayak gitu, ada asuransi seperti itu. Dan di Jepang tuh asuransi itu nomor 1, apapun naik kendaraan apapun itu wajib pakai asuransi ya. Jadi nggak SIM doang gitu ya. Jepang itu kalau kabur-kabur gitu ya, misalkan tabrakan, itu lebih berbahaya ya, hukumnya besar banget itu, bisa di penjaranya lebih lama gitu ya. Dan kemungkinan SIM-nya juga bisa dicabut ya, kalau misalkan kabur-kaburan dari kecelakaan gitu ya. Misalkan kita nabrak, nabrak dikit, yang ditabraknya nggak tahu misalkan ya, kita kabur, wah berbahaya. Di Jepang itu banyak mobil yang udah pakai kamera semua, jadi sulit buat kabur-kaburan. Wow, emang mantap ini jalanan. Dan sebentar lagi kita akan sampai ya, sekitar 20 menitan lagi. Dan jalanan kayak gini nggak dianjurkan untuk jalan kaki ya. Bisa tiba-tiba nih dari atas sini nih turun beruang aja. Di ini kalau bahasa Sundanya tuh digabruk, dilompatin gitu. Itu berbahaya banget ya. Makanya di Jepang juga nggak semua pegunungan tuh aman gitu ya. Jadi agak berbahaya. Dan apalagi kalau di Hokkaido tuh, kalau di Hokkaido itu beruangnya besar-besar, bukan beruang kecil lagi ya. Apalagi yang dekat perbatasan ke ini Rusia, nah itu beruangnya gede-gede. Wah jalanannya mantap, dan sini kosong nih. Wah, jadi dari sini kita lebih adrenalinnya enak nih. Di sini jalanannya kosong, tapi agak dikit ada batu-batu ya, harus hati-hati. Tuh banyak ranting, jadi jangan terlalu ngepot. Bahaya, nanti takut kecelakaan ya. Kudu santai kalau bahasa Sundanya tuh, kudu santai, kudu lalaunan, jadi harus pelan-pelan. Tuh masih banyak batu. Jadi mata tuh harus bener-bener lihat ke bawah dan atas ya, jangan kemana-mana gitu, harus hati-hati. Wah, view-nya bagus ya dari sini. Tapi ada rumah di daerah sini.
Wah mantap ini. Biasanya rumah-rumah kayak gini tuh banyak yang ditinggal juga sih. Banyak yang udah nggak tinggal. Biasanya rumah peninggalan orang tuanya gitu ya. Karena ya jauh kemana-mana ya daerah sini tuh. Wah di sini mah ada rumah-rumah. Bagus ini. Tuh jalanan kecil di gunung di atas kayak gini tuh rumah tuh. Ya apa ya, sepi banget ya, orang-orangnya tuh nggak ada yang keluar. Wah ini juga rumahnya mau rubuh tuh. Wah itu mau udah nggak ada yang tinggal itu pastinya. Wah mantap ini bener jalanan. Wah luar biasa ini reading. Dan ada mobil di depan ya. Ya nggak apa-apa lah, kita ngikutin aja. Pengennya disalip tapi ya berbahaya juga sih. Biarin aja, mobilnya juga kenceng tuh bawahnya. Wah pohon-pohon ya, tinggi-tinggi ini. Dan dari sini lumayan agak macet kayaknya ya. Jadi kita harus pelan-pelan. Sebentar lagi ya. Di mapnya ini udah garis merah. Berarti kalau garis merah gitu tuh macet artinya tuh ya. Ya teman-teman, sekarang kita sudah sampai. Daerahnya seperti ini ya. Banyak banget tuh pengunjungnya. Bagi banyak yang pakai mobil kayak gitu ya. Dan bisa kalian lihat ya, mereka ini nunggu parkiran ini. Nunggu parkiran biar ini bisa masuk ya. Tapi gimana lagi ya, tuh udah macet ya. Di sini bayar parkir. Udah sama aku aja. Wow, di sini nih tempatnya. Penuh ya. Yes. Sini aja, Mas. Yo. Ini kuil di sini tuh kuil yang powernya kuat katanya. Jadi orang Jepang sengaja banyak kesini datang jauh-jauh. Cewek 400. Ah. Yos. Dan perjalanan gimana tadi jalanan? Mantap. Mantap coy. Yos. Jadi hari ini kita ya main ke sini ya. Kita ambil video dikit sambil motoran jalanan ke atas kayak apa. Mantap guys. Wis. Ya sekarang kita naik ke atas. Let's go. Baiklah teman-teman, lihat pemandangan di depan. Wah mantap, gunung. Jadi kuil ini ya di atas gunung ya. Tadi lumayan dari atas, lumayan jauh ya. Lumayan. Tapi jalanan mantap ya. Mantap. Luar biasa, enak banget nih buat reading gitu ya. Iya, keren banget kalau nggak kesini. Dan sekarang kita lihat ya langsung ke sana ya, lihat kuil. Nah, kuilnya kayak apa? Let's ride. Let's go. Bukan let's ride, let's walk. Let's jalan kaki. Nah, jadi nggak semuanya terus ini ya. Naik motor terus. Jadi ada juga jalan kaki. Iya. Cuci mata sambil jalan kaki. Dan orang Jepang tuh ya sebetulnya nggak biasa nih kalau kena kamera. Jadi kalau kena kamera itu kadang malu-malu. Nah, jadi kameranya ngehadapnya ke sini. Iya. Katanya. Nah, di sini tuh jualan apa ya?
makanan-makanan gitu ya. Ketan gitu, ketan goreng, ikan juga ada tuh. Dan suasananya ya kayak gini ya. Suasananya banyak orang Jepang datang untuk berdoa. Mas, kamu mau berdoa nggak? Ya, semoga keselamatan sampai pulang. Anzen nunten. Memang datang ke tempat kayak gini, tapi hati mah tetap Islam ya. Yes. Jadi datang ke sini berdoanya cuman buat main. Dan ya suasananya enak gitu ya, nyaman. Banyak bangunan-bangunan tua ya, bangunan tua tuh kayak gitu. Kamu baru pertama kali ke sini? Ya. Dan ya banyak jualan-jualan tuh. Ini paling bagus kayaknya kalau datang ke tempat kayak gini yang banyak pohon itu biasanya bulan 10 ya, atau pas sakura, bulan Maret. Yes. Itu pasti bagus itu. Keren. Nah, dari depan ini pintu masuknya ya. Ini pintu masuknya, gerbangnya kayak gini nih, Jepang tuh. Kalau masuk ke Kuyo. Yes, kita masuk. Dan kebiasaan orang Jepang sebelum masuk, kita membungkukkan badan. Nah, setelah membungkukkan badan, ayo masuk. Jadi, kalau orang Sunda mah kan punten gitu kalau orang Sunda. Kamu tuh orang mana sih, Mas? Orang Padang. Kalau orang Padang bilang apa kalau nyapa gitu? Bahasa Padangnya apa? Kan kalau bahasa Indonesia kan permisi. Iya, permisi. Kalau orang Sunda mah kan, aku orang Sunda kan Iya, punten. punten. Nah, kalau orang Padang ngomongnya apa? Rendang. Rendang. Ayam goreng. Apa ya? Masa rendang? Masa makanan ya? Masih Nah, jadi biasa aja permisi gitu. Permisi. Nggak ya. ada bahasa Medan gitu. Ada apa kalau Padang? Padang ada numpang lewat gitu. Numpang lewat ya, itu Iya. bahasa Indonesia. Iya, numpang lewat kayak gitu. Kayak apa? Permisinya orang Padang numpang. Ya itu kalau orang Padang tuh bahasa Padangnya kayak apa sih? Coba bilang. Iya, kayak Coba. ada OO-nya, tapi dia nggak kayak Sunda. Kalau Sunda kan Kan jauh banget ya, kalau Jauh. Sunda mah beda banget kan? jauh banget. Kalau Padang tuh ada O-nya campur gitu. Coba bilang. Kalau Silakan. Ya, kita pinggir dulu. Aku mau makan gitu. Ya. Awak nio makan. Oh, awak ada makan. Nah, awak nio makan Oh, gitu. itu bahasa Padang. bahasa Padang. Orang Sunda mah hayang dahar. Iya. Aing hayang dahar. Nah, oto lewat, mobil lewat gitu. Oh, oto lewat gitu ya. Kalau udah lewat berarti oto pai gitu. Oh, tetai. Muskil. Oh, serai. Seru ya. Iya. Jadi di Jepang juga kan ketemu ya sama orang-orang beda daerah ya, Masa? Iya, budaya, Beda budaya. bahasa. Jadi benar-benar kayak apa ya? Ketemu nggak sengaja gitu ya. Benar, Kang. Luar biasa ya. Iya. Kalau di Indonesia mungkin nggak akan ketemu ya. Belum. Kecuali kalau ada bisnis gitu ya. Iya, benar. Nah, aku nanti kapan-kapan mau main ke Padang asli ah. Ah. Boleh main ke rumahmu? Oh, siap. Mantap. Mau Ditunggu. Mau disediain rendangnya segimana? Oh, iya. Dua panci. yang penting yang utama sekali ya wisata kuliner. Oh, siap. Terus kalau nomor 2 itu keindahan. Mantap. Yes, ya. Habis itu udah ngomongin Padang, kita ngomongin kuil. Nah, kuilnya seperti ini ya. Ayo kita lihat ke depan. Nah, jalanannya seperti ini. Tuh, ini pintu masuknya. Jadi suasananya adem ya di sini tuh. Dan banyak sekali yang foto-foto di sini tuh. Jadi di tempat ini kita juga sama permisi dulu kalau mau lewat ya. Let's go. Suaranya tenang banget. Tuh. Di bawah kayak gini ya. Ini kalau sore
apa ya? Jadi lampunya nyala. Nih. Ini kalau sore Mas ya, Iya, benar. lampunya nyala ini. Iya, Jadi lampu lampion. lebih bagus gitu Yes. feel-nya. Nah, jadi ini pintu masuknya. Iya, Nah, nanti kita ke sana. iya, Di sana ada kuil yang besarnya. iya. Terus kamu kuil di Jepang kemana aja pernah datang? Yang di Nagano. Nagano, Ya, Senkoji. 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 Aku belum pernah ke sana, bagus tempatnya. Nomor 2 terbesar di Jepang. Nomor Oh, satunya ini itu, gede tuh. ya nomor 1 itu Asakusa. Ah, Sakusa ya. Senkoji. Sakusa mah, ini ya apa? Ah, Tengah kota kan ya? Asakusa. Jadi- Yang tertua dan terbesar itu di Tokyo, adanya di Tokyo ya? Asakusa. Hmm. Nomor 2 itu di Nagano. Jadi nanti mau motoran nggak ke sana? Guys. Tokyo. Motoran malam. Guys, Yos, gas, Shinjuku. Shinjuku. Yos, nanti kita ajak yang lain lagi ya. Ya, Hari ini mah yang lainnya juga kan pada sibuk ya. ya, Jadi yang benar. ada waktu aja gitu ya. Wah, ini pohonnya gede Mas. Lihat. Iya, nih. Ini pohon ratusan tahun ini. Yes. Bukan pohon kemarin sore ini. Dan biasanya kalau pohon-pohon besar kayak gini tuh orang Jepang tuh punya kepercayaan. Yes. Jadi lebih apa ya? Udah tahu pohon yang tahu segala zaman lah istilahnya ya. Ya. Kan kalau manusia itu cuman ya paling lama gitu ya 100 tahun lah kebanyakannya. Ya. Tapi pohon itu kan beribu-ribu tahun. Jadi kadang pohon juga mistisnya tahu gitu ya. Zaman dulu tuh kayak apa gitu. Makanya kalau pohon-pohon besar kayak gitu dirawat. Benar-benar. Dan kalau di Indonesia kan kadang-kadang kalau mau nebang mikir-mikir ya. Sambil berdoa dulu kan. Pernah dengar ada yang kesurupan kan? Iya, Potong iya. pohon besar. Iya. Ya emang mungkin ada penunggunya gitu. Kalau di sini Kang, rata-rata di Jepang itu ada regulasinya kalau nebang pohon. Kalau kita nebang dulu, sebelum nebang kita nanam dulu. Oh. Jadi ada tempat lahan ditanam di perbukitan. Habis itu yang kalau yang udah lama untuk panen, untuk buat rumah atau gimana ada tempatnya. Oh, gitu. Jadi nggak sembarang nebang atau illegal logging. Oh. Yuk. Yo, Mas kita naik ke atas. Yap. Nah ini Ikimasu. tempat pertama masuk ke kuilnya. Biasanya emang selalu ada tangga. Dan tangganya lumayan tinggi. Kadang-kadang ada yang tinggi banget ya. Iya. Yang Sampai kuil-kuilnya yang ratusan di atas anak gunung tangga. banget ya. Iya, ratusan anak tangga. Katanya capeknya itu nanti dihargai dengan hal baik. Iya, iya. Tapi kalau kecapean mah ya istirahat dulu lah. Benar-benar. Nah, kayak gini tempatnya ya. Tuh, tempat cuci tangan dulu. Di sini tempat berdoanya ya. Tuh. Orang Jepang pada antri. Dan kuilnya di atas sana. Dan pohonnya gede banget ini. Yes. Setelah ini kita ke sana. Yes. Nah, di sini kalau mau foto ya antri gitu ya. Pohonnya besar. Mungkin dapat berkah kalau foto di situ. Iya, sebelah kanan dan kiri. Dan orang Jepang ya emang kepercayaannya kan macam-macam ya. Iya. Segala kepercayaan tuh kadang-kadang dituhanin ya. Iya, benar. Ada Tuhan tanah, Iya. Tuhan air, Iya. Tuhan uang, Matahari, matahari, bulan, bulan, langit. langit. Jadi semuanya yang bermanfaat bagi manusia itu biasanya dituhankan sama orang Jepang tuh. Benar, benar, benar. Nah, mungkin ya nggak bisa nyalahin juga ya kalau kepercayaannya seperti itu kan. Iya. Dan yang penting kalau udah beragama ya jangan terbawa-bawa. Jadi harus hati-hati ya. Kalau sering main ke kuil juga nanti takutnya ke bawah-bawah nih. Kita mah cuman wisata aja ya, lihat pemandangan di daerah sini ya. Iya. Dan itu kuil-kuil kecil. Benar. Nah, di kuil-kuil kecil kayak gitu yang di Udah ada namanya. ada Tuhannya gitu. Ada Tuhannya. Jadi kita berdoa di sana. Jadi kayak ngenceleng lah gitu ya. Impact gitu. Nah, jadi nanti kita dapat berkah gitu ya. Nah, itu yang hitam di bawah itu bok ini ada kencelengnya ya.
benar. So. Oh, jadi hari ini kita sampai sini aja dulu lah. Iya, Kang. Jadi gimana nih? Iya, makasih banyak. Seru hari ini. Iya, touringnya hari ini. Shinichi, arigato. Jadi ini ada sahabat baru saya. Mungkin kedepannya kita bakalan kolaborasi lagi banyak ya. Iya. Jadi motoran makin seru nih. Iya, iya. Jadi bagi kalian yang baru datang ke channel ini Iya. harus subscribe dan tunggu video selanjutnya. Iya, iya, iya. Nah, kita nikmati motoran Jepang. Iya. Keliling Jepang. Aduh. Insya Allah kalau ada rezekinya. Iya, iya, Jepang. iya. Dan kalau channel saya berkembang, Iya. bisa menghasilkan uang dari situ, saya berjanji uang itu akan dipakai untuk motoran di Jepang. Mantap. Yes, ya semoga doanya terkabulkan. Iya. Makanya subscribe ya. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu videonya. Mungkin sekarang habis ini kita pulang, kita bikin video lagi mungkin ya. Kalau nanti pikir-pikir dulu mau kemana. Nanti kalau ada tempat bagus, Iya. kita buat video langsung aja gitu. Siap. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Dan teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Coba lihat ini, antriannya, waduh. Nih orang Jepang pengen ke kuil yang tadi ya, ke atas, antrinya sampai segini nih. Dan antri ini lumayan berjam-jam ini. Kurang lebih ya 1 jaman lah sampai bisa masuk ya. Dikarenakan tempat parkirnya ya sedikit. So, dari sekarang kita cari tempat bagus lagi sambil pulang, dan nanti tempatnya kayak gimana nanti saya akan kasih tahu. So, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.